Bertemu lagi dengan kami yang selalu setia menemani kalian semuanya dalam cerita yang selalu bikin kita bahagia, ceria, cemas, sedih, dan kadang bikin kita emosi. Aku jatuh cinta padanya sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Sebelum aku tahu bahwa darah kami sama, bahwa ia adalah laki-laki yang seharusnya kupanggil ayah. Begitu rahasia itu terkuak, dunia Alira runtuh. Cinta yang selama ini ia peluk hangat, tiba-tiba berubah menjadi luka yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dimaafkan dengan mudah. Bagaimana jika orang yang membuatmu merasa utuh, ternyata adalah bagian dari masa lalu yang selama ini disembunyikan darimu? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sejak kecil, Alira terbiasa hidup tanpa sosok ayah. Ibunya, Dinda, adalah satu-satunya orang yang mengisi ruang hatinya, meski ia tahu ada sesuatu yang selalu disembunyikan. Ketika teman-teman sekolahnya bercerita tentang ayah mereka, tentang pelukan hangat, suara tawa, atau amarah yang mendidih saat mereka nakal, Alira hanya bisa tersenyum palsu. Ia tidak punya cerita semacam itu. Ia hanya punya diam dan tatapan kosong setiap kali bertanya, "Ayah siapa, Ma?" Jawaban Dinda selalu sama, "Ayahmu pergi jauh dan takkan kembali." Tapi kalimat itu bukan jawaban, itu tembok. Tembok yang tinggi dan dingin, yang makin lama makin retak karena rasa penasaran yang tumbuh tak terbendung dalam hati Alira. Usia 20 tahun menjadi titik paling bimbang dalam hidupnya. Ia mulai merasa dewasa, tapi juga merasa paling kosong. Ia kuliah, punya sahabat, ikut komunitas seni, tertawa dan menangis di antara banyak orang. Namun malam hari, ketika dunia hening, ia tetap merasa sendirian. Di kamar mungilnya, ia menatap langit-langit sambil bertanya-tanya, apakah ayahku mencintaiku? Apakah dia bahkan tahu aku ada? Pertanyaan itu tak pernah mendapat jawaban, hanya gema di dalam dada. Dinda tetap bungkam, bahkan lebih keras dari dulu. "Kenapa harus kamu tahu sekarang? Kamu punya aku, itu cukup," katanya saat Alira mendesak. Tapi bagi Alira, cinta seorang ibu tak bisa menggantikan kekosongan berbentuk ayah. Saat itu musim hujan, ketika Alira pertama kali bertemu pria itu. Namanya Arga. Perjumpaan mereka sederhana. Ia sedang melukis di kafe komunitas seni ketika hujan deras mengguyur, dan Arga duduk di seberangnya, memperhatikan dengan senyum ringan. Wajahnya tegas. Matanya tajam namun teduh, seperti menyimpan banyak cerita. "Lukisanmu seperti kenangan," katanya saat melihat coretan warna biru dan hitam di kanvas Alira. Alira hanya mengangguk, tidak terlalu peduli, tapi ada getaran aneh dalam suara pria itu yang menggema sampai ke dasar jiwanya. Saat mereka bicara, waktu seakan tak ada. Ia merasa aman di dekat pria itu, nyaman dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Hubungan mereka berkembang cepat. Arga, meski terpaut usia jauh, memiliki cara bicara yang membuat Alira merasa dimengerti. Ia tidak seperti laki-laki seusianya yang sering sok tahu atau sok bijak. Arga tenang, bijak, tapi juga hangat dan penuh perhatian. Mereka sering bertemu, di kafe, di galeri seni, bahkan di taman kota. Kadang hanya untuk duduk, diam sambil mendengarkan musik dari ponsel yang dibagi dua earphone-nya. Hati Alira yang kosong perlahan terisi. Ia belum pernah merasakan perasaan sekuat itu. Cinta tumbuh dalam diam, dalam tatapan-tatapan yang tidak diucapkan. Alira tidak bisa membohongi dirinya. Ia jatuh cinta pada pria itu, pada Arga. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggunya. Kadang, saat Arga memandangi wajahnya terlalu lama, Alira merasa ada luka di mata pria itu. Seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu dalam dirinya. Bahkan cara Arga menyentuh tangannya terasa berbeda. Lembut, pelan, seperti menghormati sesuatu yang belum dipahami. Di satu sisi, ia merasa bahagia, dicintai, dan dimanja oleh pria dewasa yang memahami setiap sisi rapuh dirinya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menyingkirkan rasa aneh.
seperti benang halus yang tak terlihat, namun membelit lehernya pelan-pelan. Ia tidak tahu bahwa benang itu adalah takdir, dan ia sedang berjalan ke arah jurang yang tak bisa ia hindari. Malam itu, saat hujan mengguyur kota dengan deras, Alira dan Arga duduk di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu oranye yang remang. Embun menempel di jendela, dan udara terasa pengap meski AC menyala pelan. Mereka tidak banyak bicara. Arga hanya menggenggam tangan Alira dan menatapnya seakan ingin menyimpan wajah itu dalam ingatannya. Kamu tahu, setiap kali aku melihat matamu, rasanya seperti aku pernah mengenalnya, bisik Arga. Alira tersenyum, menatap balik dengan hati berdebar. Ia mengira itu ungkapan cinta, sesuatu yang romantis. Tapi jauh di dalam dada, ada suara kecil yang gemetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu, genggaman Arga terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada beban masa lalu yang ikut menggenggamnya. Esoknya, saat membersihkan gudang di rumah, Alira menemukan sebuah kotak tua berdebu. Kotak itu milik ibunya, dikunci dengan gembok kecil yang mudah dibuka paksa. Hatinya bimbang, tapi rasa penasaran menang. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada foto-foto usang. Potret seorang pria muda memeluk Dinda di pantai, surat cinta yang sudah menguning, dan selembar akta kelahiran atas nama dirinya. Nama ayahnya tertulis jelas di sana, Arga Satrio. Alira menahan napas. Dunia seperti berputar. Nama itu, nama yang sama dengan pria yang saat ini sedang ia cintai. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup tak karuan. Ini pasti kebetulan, pikirnya. Tapi dalam lubuk hati yang paling sunyi, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini kenyataan yang selama ini tersembunyi. Dengan kepala kacau, Alira berlari keluar rumah. Langit mendung, angin kencang meniup rambutnya acak-acakan. Ia tidak peduli. Ia ingin jawaban. Ia ingin kebenaran dari mulut Arga sendiri. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya di taman tempat mereka biasa bertemu. Ia berdiri di depannya, wajahnya pucat, tangan menggenggam lembaran akta kelahiran itu. "Siapa nama anakmu, Arga?" tanyanya dengan suara serak. Arga terdiam, wajahnya berubah pucat seperti kertas. Ia membaca nama di surat itu. "Dinda, Alira," bisiknya. Tubuhnya melemas. Ia menatap gadis itu. Gadis yang ia cintai dengan tulus, gadis yang membuatnya merasa hidup kembali, dan kini tahu bahwa gadis itu adalah darah dagingnya sendiri. Waktu berhenti. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya dua manusia yang berdiri berhadapan dengan kebenaran paling menyakitkan. Arga terjatuh duduk di bangku taman, kepalanya menunduk. Aku tak pernah tahu. Dinda tak pernah memberitahuku bahwa dia mengandung. Suaranya pecah. Alira berdiri kaku. Air matanya jatuh satu persatu. Hatinya seperti dihantam gelombang besar. Ia merasa marah, jijik, sedih, hancur, semua dalam satu ledakan emosi yang tak bisa diredam. Cinta yang ia kira indah, kini menjadi luka paling dalam. Sesuatu yang tak bisa dibatalkan, tak bisa dihapus. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di kerongkongan. Ia hanya bisa menatap Arga, dan yang dilihatnya adalah bayangan dirinya sendiri, patah, rapuh, dan tak berdaya. Ia akhirnya melangkah mundur, pelan-pelan, seperti sedang menghindari sesuatu yang membahayakan. "Aku butuh waktu," katanya. Arga tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Alira berjalan menjauh tanpa menoleh. Hujan mulai turun lagi, membasahi jalan setapak yang kini terasa asing. Setiap tetesnya, seperti cambukan. Dunia Alira berubah dalam satu hari. Ia mencintai pria yang tak boleh dicintai. Ia menyentuh tangan yang seharusnya melindunginya sebagai ayah, bukan memeluknya sebagai kekasih. Dan sekarang, ia harus menanggung beban cinta yang keliru itu, sendirian. Malam itu, Alira terdiam dalam gelap kamar. Lampu tak dinyalakan.
Hanya cahaya dari luar jendela yang samar-samar menyoroti wajahnya yang kosong. Air matanya sudah habis, tapi sesaknya belum. Ia berbaring memeluk dirinya sendiri, seperti berusaha melindungi hatinya yang baru saja hancur. Ia memutar ulang semua momen bersama Arga dalam pikirannya. Tawa, pelukan, sentuhan, yang dulu membuatnya merasa dicintai. Tapi kini, semua itu berubah menjadi duri. Ia merasa kotor, merasa tertipu oleh semesta, dan yang paling menyakitkan, oleh dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, kenapa aku tak merasa aneh sejak awal? Kenapa aku justru merasa begitu nyaman dengannya? Esoknya, Alira duduk berhadapan dengan ibunya, Dinda. Meja makan menjadi saksi bisu ketegangan yang tak tertahankan. Surat akta kelahiran itu tergeletak di atas meja, terbuka seperti luka yang dibedah paksa. "Kenapa kau tak pernah bilang?" tanya Alira. Suaranya datar tapi menusuk. Dinda menunduk, jari-jarinya saling meremas di pangkuan. "Aku takut, Ra. Aku takut kau membenciku. Aku takut kau mencari dia, lalu kecewa." Ucapnya dengan suara lirih. "Tapi lihat aku sekarang, Bu. Lebih dari kecewa. Aku mencintai ayahku sendiri, sebagai lelaki." Kalimat itu keluar seperti sembilu. Dinda menangis, namun air mata itu tak menyentuh Alira. Ia terlalu dalam terjebak dalam kepedihan. Dinda akhirnya mengisahkan semuanya. Bahwa dulu, saat usianya baru 19 tahun, ia mencintai Arga. Tapi hubungan mereka tak direstui keluarga. Arga dipaksa menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, dan Dinda menghilang, membawa anak dalam kandungan. Ia merasa dikhianati. Ia bertekad membesarkan anaknya sendiri, tanpa menyebut nama ayahnya. Tapi waktu ternyata tidak bisa disangkal. Takdir berjalan memutar, dan kini menghantam mereka semua tanpa ampun. "Aku pikir aku melindungimu," ucap Dinda. Tapi bagi Alira, perlindungan yang dibangun dari kebohongan hanyalah jebakan. Ia ingin marah, tapi juga lelah. Hatinya seperti lautan badai. Tak tahu kemana harus berlabuh. Hari-hari berlalu seperti kabut. Alira tak bisa melihat masa depan. Ia berhenti kuliah, menarik diri dari semua kegiatan. Arga mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tak pernah dibalas. Ia tak tahu harus bicara apa, atau bagaimana memulai percakapan dengan seseorang yang kini tak bisa disebut kekasih, tapi juga terlalu asing untuk disebut ayah. Ia merasa semua identitasnya hancur. Siapa dirinya? Anak siapa dia? Perempuan seperti apa yang jatuh cinta pada darah dagingnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar terus, mengguncang jiwanya. Di tengah semuanya, ia mulai menulis diari. Bukan untuk dikenang, tapi untuk membuang rasa sakit yang terlalu berat ditanggung. Suatu sore, ia memberanikan diri pergi ke pantai. Tempat di mana dulu Arga dan Dinda berfoto dalam salah satu gambar tua itu. Ia duduk sendiri di batu karang, menatap ombak yang tak henti memukul daratan. Dalam dentuman air, ia mencoba berdamai. Tidak dengan dunia, tapi dengan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya miliknya. Ia tak tahu. Arga pun tak tahu. Mereka hanya dua jiwa kosong yang saling mencari hangat. Tanpa sadar terperangkap dalam lingkaran masa lalu yang tak selesai. Dan meski luka itu masih segar, ia tahu satu hal. Untuk hidup, ia harus memaafkan. Memaafkan ibunya. Memaafkan Arga. Dan perlahan, meski sulit memaafkan dirinya sendiri. Alira kembali ke tempat itu, galeri seni kecil di pinggir kota, tempat ia dan Arga pertama kali bertemu. Tapi kini, ia datang bukan sebagai gadis yang jatuh cinta, melainkan sebagai perempuan yang sedang belajar bangkit dari luka. Karyanya yang dulu dipajang masih ada di sudut ruangan, lukisan abstrak biru dan hitam. Kini ia mengerti, mengapa lukisan itu, begitu kelam. Ia telah melukis rasa kosong dan rindu yang belum ia pahami. Dan kini, warna-warna itu serasa menatap balik, seperti ingin berkata, "Kamu tidak sendiri." Di tengah galeri yang sepi, langkah kaki menggema di lantai kayu. Alira menoleh. Arga berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh ragu.
Ia tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya sembab, rambutnya mulai beruban di sisi pelipis. Mereka saling menatap dalam diam, seperti dua orang asing yang pernah berbagi mimpi. "Aku tahu aku tak pantas bicara, tapi aku ingin minta maaf," ucap Arga lirih. Suaranya pecah, dan di mata itu, Alira bisa melihat penyesalan yang tulus. Ia mengangguk pelan, tak mampu bicara. Sebab sebagian dari dirinya masih ingin membenci, tapi sebagian lain hanya ingin pelukan. Mereka duduk di sudut ruangan, tak bersentuhan, tapi lebih dekat dari yang pernah mereka rasakan. Arga bercerita tentang hidupnya yang kosong sejak berpisah dari Dinda, tentang pernikahan tanpa cinta, tentang kehilangan yang terus menghantui. "Saat aku bertemu kamu, aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang. Aku tak tahu kenapa aku merasa begitu terhubung. Tapi ternyata, itu karena kamu memang bagian dari aku." Kalimat itu membuat Alira menahan napas. Tangisnya hampir pecah, tapi ia tahan. Luka itu belum sembuh, tapi ia mulai bisa menerima bahwa cinta mereka, sekalipun salah arah, bukanlah kejahatan, melainkan kebodohan takdir. Hari itu, tidak ada pelukan, tidak ada kata cinta. Hanya dua orang yang saling mengakui luka, dan memilih untuk tidak lagi saling menyakiti. Alira tidak tahu apakah ia bisa memanggil Arga ayah suatu hari nanti. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melupakan. Ia ingin menyembuhkan, perlahan. Arga pun tak memaksa. Ia sadar, cinta yang ia rasakan harus berubah bentuk, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai ayah yang terlambat hadir. "Aku tak minta engkau terima aku sekarang, tapi jika suatu hari kau siap, aku akan selalu ada." Kata-kata itu membuat hati Alira terenyuh. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berpisah di depan galeri. Tak ada pelukan, hanya pandangan yang dalam dan berat. Alira pulang dengan hati yang masih retak, tapi tidak lagi hancur. Ia tahu, jalan di depan tidak mudah. Ia harus berdamai dengan kenangan, dengan masa kecilnya yang penuh tanya, dengan cinta yang tak boleh tumbuh. Tapi ia juga tahu, dari serpihan luka itu, ia akan membangun versi baru dari dirinya. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menerima bahwa hidup memang tak selalu bisa dijelaskan. Tapi bisa dimaafkan. Dan dari maaf itulah, hidup bisa mulai lagi. Waktu berlalu seperti aliran sungai, pelan, tenang, namun terus bergerak. Alira mulai kembali menata hidup. Ia kembali menulis, bukan hanya diari, tapi cerita-cerita pendek yang terinspirasi dari luka-luka dalam dirinya. Setiap kata yang ditulisnya adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia tidak pernah menyebut nama Arga dalam tulisannya, tapi tokoh-tokoh yang ia ciptakan selalu memiliki jejak hubungan rumit, cinta yang keliru, dan pertemuan yang seharusnya tak pernah terjadi. Ia menulis bukan untuk dikenal, tapi untuk mengerti dirinya sendiri. Dan dalam tiap tulisan, ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh. Pengampunan. Dinda, ibunya, kini menjadi sosok yang lebih terbuka. Hubungan mereka membaik meski tak sepenuhnya utuh. Ada luka yang masih terasa, terutama saat keheningan datang tiba-tiba di tengah percakapan. Tapi Alira mulai memahami ibunya bukan hanya sebagai orang tua, melainkan sebagai perempuan yang juga pernah patah. Ia bisa melihat bahwa di balik sikap keras Dinda selama ini, ada rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Suatu malam saat mereka duduk di beranda, Dinda menatap langit dan berkata lirih, "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memilih jujur." Dan Alira, dengan air mata mengambang di mata, menjawab, "Tapi waktu tak bisa diulang, Bu. Yang bisa kita lakukan cuma berdamai dengannya." Arga tak pernah memaksa hadir, tapi ia tetap mengirim kabar. Setiap bulan, ia mengirimkan satu email, pendek, tenang, dan penuh harapan. Kadang hanya satu kalimat, "Aku harap kamu bahagia hari ini." Kadang lebih panjang, menceritakan hidupnya yang kini lebih jujur, lebih sepi, tapi juga lebih ringan. Alira tak selalu membalas, tapi ia membaca semuanya. Dan dalam diam, ia menyadari bahwa meski hubungan mereka tak bisa kembali, kehadiran Arga sebagai seorang ayah, meski sangat terlambat,
adalah sesuatu yang perlahan-lahan mulai ia terima. Di ulang tahunnya yang ke-22, Alira menerima hadiah tanpa nama pengirim, sebuah lukisan. Di dalam bingkai kayu coklat tua, tergambar laut biru yang tenang dengan langit jingga di atasnya. Di sudut bawah lukisan itu, ada tulisan kecil. Untuk Alira, dari seseorang yang akhirnya tahu, cinta tak selalu harus dimiliki, tapi bisa tetap dijaga dari jauh. Ia tahu, itu dari Arga. Ia menangis selama hari itu, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu dalam hatinya yang akhirnya luruh. Cinta mereka memang salah arah, tapi kini telah menemukan bentuknya yang baru, sebagai rindu yang tak lagi meminta, hanya memberi ruang untuk tumbuh. Musim berganti. Alira berjalan di jalan setapak menuju galeri seni yang kini menjadi tempatnya bekerja. Ia membawa map berisi tulisan-tulisannya yang akan dibacakan di sebuah acara sastra kecil. Di dalamnya, ada cerita tentang seorang gadis yang pernah mencintai seseorang yang tak boleh ia cintai, dan bagaimana cinta itu tidak berakhir dengan kebahagiaan, tapi juga bukan kehancuran. Karena di dunia nyata, akhir bahagia bukan berarti bersama, tapi bisa melangkah maju dengan hati yang tidak lagi dendam. Dan saat Alira berdiri di depan mikrofon, menatap puluhan pasang mata di hadapannya, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa utuh, meski tidak sempurna, tapi utuh. Demikian cerita ini kami buat, semoga dapat menghibur dan kalian merasakan isi ceritanya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya.